Ini kita akan membahas 5 pembukaan catur terbaik untuk kalian yang suka bermain agresif. Yang pertama yaitu pembukaan Muzio Gambit. Dimulai dengan langkah pertama pion E4, pion E5, dan pion F4, pembukaan King's Gambit. Hitam menerima gambit pion kali pion dan kita balas kuda F3 mencegah hitam melakukan skak dengan menteri ke H4. Di sini langkah yang paling sering dimainkan oleh hitam adalah pion G5 berencana terus mendorong pion untuk menyerang kuda yang menjaga petak H4. Setelah kuda ini pindah, nantinya akan disusul dengan menteri ke H4 menyerang Raja Putih. Nah, kita balas langkah ini dengan gajah C4 membidik pion lemah hitam di F7. Jika hitam mendorong pion ke G4 menyerang kuda, kita hiraukan saja ancaman dari pion, kita lakukan rokade pendek terlebih dahulu untuk mengamankan raja. Hitam pion kali kuda, dan kita balas menteri kali pion sekaligus menyerang pion F4. Jika menteri dibiarkan memakan pion F4, maka hitam akan mengalami masalah yang serius karena menteri akan langsung membidik pion F7 dengan dibantu oleh gajah serta benteng. Oleh karena itulah respon terbaik hitam adalah melindungi pion dengan menteri F6. Dan jika benar menteri ke F6, maka kita bisa memberikan pion gratis dengan pion E5. Setelah menteri makan pion, kita akan kembali mengorbankan perwira gajah pukul pion F7 skak. Setelah raja makan gajah, lagi-lagi kita akan memberikan pion dengan memajukan pion ke D4. Hitam menteri kali pion skak, kita tutup dengan gajah menyerang menteri. Di sini jawaban terkuat hitam adalah menteri F6, kemudian kita makan pion dengan gajah dan bersiap melakukan serangan discover dalam beberapa langkah ke depan. Karena itulah di posisi ini hitam seringkali membawa raja ke E8 menghindari kemungkinan putih melakukan discover attack. Dan jika benar hitam raja ke E8, kita lanjutkan dengan pengembangan kuda ke C3 sekaligus menghubungkan kedua benteng. Jika di posisi ini hitam juga mengembangkan kudanya ke C6, maka kita bisa merespon dengan langkah kuda ke D5 menyerang menteri. Setelah menteri menghindar misal ke petak G6, kita bisa menggeser benteng A ke E1 skak. Gajah menutup skak, kemudian kita balas dengan langkah yang sangat brilian yaitu gajah ke D6. Jika gajah ini dimakan, baik dengan pion atau dengan menteri, maka hitam akan langsung skakmat dengan menteri ke F8. Atau jika hitam melindungi petak F8 dengan menteri ke G7, maka kita bisa melakukan pengorbanan menteri F8 skak. Menteri kali menteri dan kuda kali pion C7 kembali skak. Langkah paksa raja ke D8, lalu kita makan menteri dengan benteng. Setelah gajah pukul benteng, kita bisa mengakhiri permainan dengan benteng E8 skakmat. Kita lanjut ke pembukaan agresif yang kedua, Halloween Gambit. Dimulai dengan langkah pertama pion E4, pion E5, kuda ke F3 menyerang pion, dan kuda ke C6 melindungi pion. Selanjutnya putih kuda ke C3 dan hitam kuda F6. Ini merupakan formasi pembukaan 4 kuda. Nah, di langkah keempat ini kita akan langsung melakukan pengorbanan kuda pukul pion. Jika lawan kalian belum pernah melihat jebakan ini sebelumnya, pasti akan sangat terkejut dengan langkah pengorbanan yang kita lakukan. Jika hitam menerima pengorbanan kuda pukul kuda, maka kita bisa memulai jebakan dengan pion D4. Di sini respon terbaik hitam adalah kuda ke G6, kemudian kita dorong pion ke E5 kembali menyerang kuda milik hitam. Seperti yang kita lihat, kuda tidak punya petak yang aman sehingga dengan terpaksa harus kembali ke G8. Kemudian kita bisa memainkan pion H4 berencana terus mendorong pion untuk menyerang kuda di G6. Memakan pion dengan kuda bukanlah pilihan yang bagus karena ini akan membuat benteng putih menjadi aktif. Jadi besar kemungkinan hitam akan menghentikan laju pion dengan memainkan pion H5, kemudian kita balas gajah C4. Di posisi ini, hitam seringkali memainkan gajah ke B4, sebuah langkah pengembangan perwira sekaligus mematikan pergerakan kuda. Nah, kita balas langkah ini dengan gajah G5 menyerang menteri.
Semisal ditutup dengan kuda, maka kita bisa melakukan rokade pendek. Jika di posisi ini hitam juga melakukan rokade pendek, maka ini merupakan sebuah kesalahan fatal. Ya, kita balas kuda ke D5 menyerang gajah di B4 sekaligus menambah tekanan terhadap kuda di E7. Jika hitam menyelamatkan gajahnya ke A5, maka kita makan pion H5 dengan menteri, memberikan ancaman yang serius terhadap hitam. Apabila di posisi ini hitam mengusir kuda dengan pion C6, maka kita makan saja kuda dengan kuda. Setelah dimakan kembali oleh kuda, kita bisa menempatkan gajah di D3 mengancam skakmat dengan menteri ke H7. Semisal hitam mencoba untuk mencegah skakmat dengan pion G6, kita bisa membalas dengan menteri H6. Ancamannya cukup jelas, yaitu ancaman skakmat setelah gajah ke F6. Di sini respon terbaik hitam adalah kuda F5 menyerang menteri dan kita makan saja kuda dengan gajah. Seperti yang kita lihat, menteri hitam sedang terancam oleh gajah, jadi hitam menyelamatkan menterinya ke E8. Kemudian kita tempatkan gajah di F6. Semisal pion kali gajah, maka menteri G7 skakmat. Kemudian pembukaan yang ketiga, Evans Gambit. Dimulai dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah C4, pembukaan Italian game. Apabila hitam memilih variasi Giocho Piano dengan gajah ke C5, maka kita bisa memainkan pembukaan agresif ini dengan pion B4. Inilah pembukaan Evans Gambit. Jika hitam menerima gambit gajah kali pion, maka kita balas langkah ini dengan pion C3 menyerang gajah. Biasanya hitam akan menyelamatkan gajahnya ke C5. Nah, kita majukan saja pion ke D4 kembali menyerang gajah dan mengajak pertukaran pion. Jika hitam menerima pertukaran pion kali pion, jangan terburu-buru untuk memakan pion. Kita lakukan rokade pendek untuk mengamankan raja dan mempersilahkan hitam untuk memakan pion. Di sini besar kemungkinan hitam akan kembali memakan pion untuk menambah keunggulan jumlah pion. Dan jika benar hitam pion kali pion, maka kita balas dengan langkah kejutan, yaitu gajah sikat pion F7 skak. Setelah raja makan gajah, kita keluarkan menteri ke D4 kembali skak, juga menyerang gajah di C5. Raja mundur ke E8, sekarang kita makan gajah dengan menteri dan kita akan mendapatkan pion hitam di C3 di langkah berikutnya. Jadi kompensasi yang kita dapatkan dari pengorbanan pion adalah pengembangan perwira yang jauh lebih cepat dan juga membuat hitam tidak bisa lagi untuk melakukan rokade. Lalu bagaimana jika di posisi ini hitam tidak memakan pion, melainkan mengembangkan kudanya ke F6 dan bersiap melakukan rokade pendek? Nah, kita makan saja pion dengan pion menyerang gajah. Setelah gajah mundur ke E7, kita dorong pion ke E5 menyerang kuda hitam di F6. Di sini respon terbaik hitam adalah kuda E4, kemudian kita balas pion E5 kembali menyerang kuda. Membawa kuda ke B8 tentu akan membuat kuda menjadi pasif, jadi hitam pasti akan memainkan kuda ke A5 menyerang gajah. Nah, hiraukan saja ancaman dari kuda, kita geser menteri ke E2 menyerang dua kuda milik hitam sekaligus. Kuda kali gajah dan kita balas menteri kali kuda, lagi-lagi menyerang kuda hitam untuk kesekian kalinya. Jika kuda menghindar ke A5, kita dorong terus pion ke D5, sekarang menyerang gajah gelap hitam. Jika pion kali pion, tentu dimakan kembali oleh pion dan gajah gelap hitam pasti akan hilang karena sedang terpaku oleh menteri putih. Jadi hitam pasti akan menyelamatkan gajahnya ke F8. Nah, kita balas langkah ini dengan gajah ke G5 menyerang menteri. Jika hitam menutup serangan dengan pion F6, maka pion kali pion discover skak. Setelah raja ke F7, menteri ke D5 dan memaksa raja hitam pindah ke G6. Kuda ke H4 kembali skak, langkah paksa raja ke H5 dan gajah D2 discover skak. Setelah raja kali kuda, menteri ke G5 skak mat.
Bisa kita lihat begitu agresifnya pembukaan ini sampai-sampai membuat hitam terus berada dalam posisi tertekan. Kita lanjut ke pembukaan agresif yang keempat, yaitu Danish Gambit. Dimulai dengan pion E4, pion E5, dan pion D4. Setelah pion kali pion, kita akan kembali menawarkan pion gratis dengan pion C3. Inilah pembukaan Danish Gambit. Jika hitam menerima gambit pion kali pion, kita jangan terburu-buru untuk memakan pion. Kita keluarkan gajah ke C4 menggoda hitam untuk kembali memakan pion. Dan jika benar hitam pion kali pion, barulah kita makan pion dengan gajah. Meskipun putih kehilangan 2 pion, namun putih memiliki inisiatif serangan dan begitu banyak perwira putih yang bisa aktif ke depan. Seperti yang kita lihat, putih memiliki 2 gajah yang sangat aktif dan langsung membidik ke sayap raja milik hitam. Inilah kompensasi dari pengorbanan pion yang kita lakukan di langkah sebelumnya. Di sini kesalahan yang sering dilakukan oleh hitam adalah memainkan pion D6 untuk membuka jalur serangan gajah. Nah, kita balas saja dengan kuda F3 menggoda hitam untuk melakukan pinning terhadap kuda dengan gajah G4. Dan jika benar gajah ke G4, kita bisa memberikan kejutan dengan gajah pukul pion F7 skak. Setelah raja makan gajah, kita akan kembali membuat gebrakan dengan kuda E5 kembali skak. Jika hitam naik atau makan kuda, maka menteri akan tewas dimakan oleh menteri. Jadi hitam pasti tidak akan berani memakan kuda dan lebih memilih raja mundur ke E8. Lalu kita makan saja gajah dengan kuda. Di sini biasanya hitam akan memainkan kuda F6 dan kita balas dengan kuda pukul kuda. Setelah dimakan kembali oleh pion, kita bawa menteri ke H5 skak. Misal raja pindah ke E7, kita bisa memainkan langkah yang sangat kuat, yaitu gajah pukul pion F6 skak. Ini memaksa raja hitam untuk memakan gajah, kemudian kita tempatkan menteri di H4 skak. Setelah raja pindah misal ke petak F7, kita makan menteri dengan menteri dan hitam pasti menyerah. Kita masuk ke pembukaan agresif yang kelima, Cochrane Gambit. Jebakan ini bisa kalian gunakan saat lawan kalian bermain dengan Petrov's Defense. Dimulai dengan pion E4, pion E5, kuda ke F3, dan kuda F6. Di langkah ketiga ini, kita makan saja pion dengan kuda. Di sini langkah yang sering dimainkan oleh hitam adalah pion D6 mengusir kuda dan bersiap memakan pion E4 di langkah berikutnya. Disinilah kita akan memulai jebakan dengan langkah pengorbanan kuda pukul pion F7. Jika kuda ini tidak dimakan, tentu menteri atau benteng akan tewas dimakan oleh kuda. Jadi raja makan kuda, kemudian kita balas pion D4. Seperti yang kita lihat, pion E4 ini tidak terlindungi. Jika hitam nekat memakan pion, maka menteri ke H5 skak. Setelah ditutup dengan pion, kita bawa menteri ke D5 kembali skak sekaligus menyerang kuda di E4. Semisal gajah menutup skak, maka kita balas menteri pukul kuda. Di posisi ini, putih jelas lebih diunggulkan. Baiklah sobat pecinta catur, itulah 5 pembukaan catur paling agresif yang bisa coba kalian terapkan dalam permainan. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita dalam bermain catur. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya.